Ada tantangan bagi Pertamina terkait permasalahan yang lagi isunya cukup hot ya terakhir ini, yang dianggap oleh masyarakat terjadinya pengoplosan ya, RON 92, 90, diaksanakan 92 ya. Ini yang perlu dipastikan oleh Pertamina, terutama dalam rapat ini mungkin Pak Ega menjelaskan. Pertama, prosesnya Pak, karena masyarakat kan nggak begitu mengerti. Pertama, proses pembelian. Berarti Patra Niaga hanya membeli produk Pak ya, tidak membeli crude kan? Produk, kalau begitu Pertamina membeli produk, Patra Niaga langsung ke kilang Pak. Ini mekanismenya ini yang saya sendiri juga belum mengerti, ini khusus yang dalam negeri. Pertama, tentu produk BBM itu dibeli oleh Patra Niaga. Pasti kilang dalam negeri yang menghasilkan. Proses penjualannya nanti biar diterangkan nanti oleh Pak, apakah langsung ke kilang atau ada badan yang menjual. Terus yang kedua ada lagi proses pembelian produk ke luar negeri. Nah, terus dalam hal ini bagaimana memastikan uji kualitas RON. Ini kan sekarang yang jadi masalah kan RON yang lagi ramai kan, bahwa itu betul-betul RON 92. RON 90 masih ingat Pak Ramson, itu ide dari almarhum Pak Bambang, saya masih ingat waktu itu. Pertalite itu masih ingat nggak dulu dia? Bambang yang bukan yang ini, Bambang Direktur Pemasaran dulu, Pak Bambang apa lengkapnya tuh? Beliau udah almarhum Pak. Almarhum Ahmad Bambang, ya betul. Oh ini enggak, ini masih panjang ini. Jadi beliau itu untuk menghilangkan secara perlahan yaitu RON 88 waktu itu, karena RON 88 premium itu dianggap sudah tidak layak untuk, bahkan untuk Avanza aja waktu itu udah nggak layak gitu, RON-nya sudah nggak memenuhi syarat. Jadi memang di masyarakat ini kadang-kadang, terutama di supir, nah ini yang perlu diyakinkan Pak, ini kan persepsi Pak, persepsi. Oh ini saya nggak mau lah menyebut ya produk, salah satu produk ada di sini, wah ini bagus nih Pak, ini kalau pakai ini kayaknya enak nih mesin mobil kita katanya, bunyinya apa? Ini tantangan juga Pak bagi Pertamina dan yang lain-lain. Kadang-kadang masyarakat itu punya penilaian sendiri. Jadi dengan beredarnya masalah ini sebuah tantangan besar bagi Pertamina untuk memastikan bahwa produk Pertamina itu tidak kalah dengan produk Shell misalnya atau produk BP. BP nggak ada ya, produk apalagi Exxon dan lain sebagainya. Ini kan menyangkut RON. Kalau RON ini kan terkait dengan harga kan sebetulnya, kan oktannya, nilai oktannya. Saya dulu masih ingat kalau nggak salah ada yang blending itu nafta ya, nafta di blending menjadi RON tertentu gitu ya. Jadi maka dari itu, karena ini sesuatu yang sangat teknis, kadang-kadang masyarakat tidak mengerti. Jadi masyarakat tidak mengerti Pak, begitu ada isu, tadi disampaikan oleh pimpinan terjadi pengurangan pembelian ya Pak Bambang. Nah ini kan masyarakat sudah punya opini berarti, ini kan persoalan kepercayaan dan opini. Nah ini yang harus dicegah, jangan sampai ada persepsi bahwa produk Pertamina dengan kejadian yang terakhir ini yang cukup ramai ini, seakan RON-nya 92 itu tidak memenuhi syarat. Nanti ada lagi RON 95, terakhir RON 98. Nah ini semua mari coba kita dalami bersama bagaimana kita memastikan bahwa RON itu sesuai dengan angka itu yang sebetulnya. Kan kalau secara awam kan nggak ada orang yang mengerti. Kalau ditanya masyarakat mana mengerti mereka. Ini kita karena Komisi 12 saja mengerti RON itu. Masyarakat luas tidak mengerti. Jadi sekali lagi tolong dijelaskan oleh semuanya lah, semua pihak, bukan hanya Pertamina. Pertama, proses pembelian. Proses pembeliannya seperti apa, terus kemudian bagaimana memastikan barang yang dibeli itu memang RON-nya sesuai dengan yang kita pesan. Terus bagaimana uji kualitas berkala yang dilakukan. Nah, ini dalam rangka memastikan semua itu sesuai dengan spek yang kita inginkan dan kita harapkan. Dan saya nggak tahu itu BPH Migas juga bagian dari yang mengawasi uji kualitas ya Pak Bambang? Enggak ya? Oh jadi cuma distribusi aja ya? Jadi pengujian kualitas tanggung jawab siapa?
Oh, Lemigas, oke. Jadi saya itu masukan-masukan yang menjadi bagian yang perlu kita kita bicarakan dalam rapat hari ini, dan itu juga ke depan nanti bagaimana kita mencegah opini-opini yang berkembang saat ini terkait dengan RON. Sekarang dengan situasi dan kondisi pemberitaan hari ini, masyarakat yang tadinya tidak bicara RON udah mulai bicara RON juga, padahal mereka nggak tahu apa itu RON kan. Nah, jadi ini yang kadang-kadang memang persepsi itu betul-betul bisa mempengaruhi opini publik ya. Jadi itu aja masukan dari saya pada rapat hari ini, dan saya juga berharap menjelang Lebaran ini kita semua siap untuk melakukan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dan saya yakin semua pihak siap karena memang Lebaran kan sudah berulang kali terjadi, tentu sesuatu yang rutin 1 tahun sekali. Mudah-mudahan Lebaran ke depan Pertamina beserta yang lain-lainnya akan semakin mampu dan semakin baik memberikan fungsi pelayanan ke masyarakat. Terima kasih. Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Ya. Tadi pas Gerindra lagi ada dari Dapil. Iya. Sebelum Pak Ramson, saya ingin sebenarnya di rapat ini untuk ini Pak Mul. Di tengah isu yang berkembang bahwa RON bahkan di sosmed itu kan Pertalite dioplos jadi Pertamax. Itu Pertalite itu RON 90 disamakan dengan 92 kan. Nah, ini yang harus kita luruskan. Nah, di sini ada perusahaan-perusahaan swasta yang sama membidangi usaha SPBU. Kita ingin pastikan bagaimana skema pengawasan terhadap kualitas BBM itu. Karena jangan sampai ini publik jadi disesatkan isu yang enggak pas kan. Walaupun bisa jadi mungkin ada kebenaran di dalam satu proses kan. Kan kita tidak tahu. Pertamina kan ada 2 skema ya kalau nggak salah ya, skema kilang sama skema impor langsung. Jadi yang kilang mereka buat sendiri, RON berapa itu mereka buat sendiri. Yang skema importasi langsung sama seperti yang lain-lain kan, sama seperti Shell, sama seperti AKR itu. Nah inilah saatnya waktu yang pas kita yakinkan, kita tanyakan bersama. Jadi tidak bisa kita meyakinkan hanya dari versi Pertamina, tapi kita tanyakan kepada pihak AKR maupun pihak Shell maupun ExxonMobil. Bagaimana sistem pengawasan atau monitoring terhadap RON itu sendiri gitu. Ya sebelum ini kami persilahkan ke Pak Ramson. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih pimpinan dan teman-teman anggota yang terhormat. PLT Dirut Pertamina Patraniaga, AKR, bukan Aker ya, AKR. Soalnya ada Aker Maritime Group di Norway soalnya. Terus Exxon dan semua yang saya hormati. Tadi udah banyak disampaikan, yang penting juga ini terutama untuk yang banyak distribusinya atau SPBU, Pertamina Patraniaga dan juga AKR yang saya lihat untuk jalur Pantura Pulau Jawa dan juga Sumatera yang ini sangat sensitif kalau terjadi kelangkaan, juga di Sulawesi, itu tolong betul-betul dijaga. Jadi kalau misalnya stoknya misalnya seperti Pertamina biasanya 25 hari Pak ya, interaktif sedikit ya Pak Ketua ya. Kalau BBM 25 hari. 18 sampai 21 hari. 18 sampai 21 hari. Kalau untuk mendekati Idul Fitri tolong ditingkatkan. Artinya sebenarnya hanya tambah kos untuk stok aja. Mungkin kalau 21 hari average cost-nya kalau dinaikkan jadi 25 hari lebih tinggi sedikit cost-nya, tapi keamanan ketersediaannya sangat penting karena ini bisa menjadi public opini yang tidak bagus juga. Jadi tolong menjadi catatan untuk Pak PLT Dirut Pertamina Patraniaga, mudah-mudahan segera definitif jadi Dirut juga. Ya. Cuman tadi saya nggak lihat karena pakai baju hitam. Apa sengaja ya Pak ya? Iya, agak hitam tadi. Saya sampai nggak salam tadi. Saya agak hitam. Apa ada keprihatinan ya? Ya. Terus itu yang sangat penting juga ke Aker agak banyak ini saya lihat, AKR agak banyak lumayan SPBU-nya.
di jalur-jalur yang cukup sensitif, itu tolong betul-betul disiapkan juga. Kalau Vivo apa tadi yang itu hanya di sekitar Jabodetabek kalau nggak salah ya. Ya, tapi juga ini ada ketersediaannya. Tapi paling utama ini Pertamina Patraniaga supaya betul-betul dijaga Pak, karena juga sebagai penugasan dari negara, dari pemerintah. Yang kedua tadi semua sudah menyampaikan soal opini yang terbentuk oleh penegak hukum soal rumusan atau formula dari Pertamax, itu tolong dijelaskan nanti. Jadi selain di sini mungkin dengan difasilitasi oleh pimpinan komisi, nanti konferensi pers semua nanti di sini ikut bahwa yang lain-lain juga apa nanti yang dijelaskan oleh Pertamina Patraniaga itu benar gitu. Jadi supaya di konferensi pers, jadi difasilitasi oleh pimpinan komisi supaya jangan menjadi opini negatif ke publik. Nanti publik merasa dibohongi, bahaya juga ini. Jadi ada suatu ini ya jangan sampai ada merasa dibohongi lah. Nanti nggak usah saya sebutkan tingkatan di atas itu. Jadi perlu langsung diklarifikasi oleh Pertamina Patraniaga, nanti difasilitasi oleh pimpinan komisi, ada konferensi pers khusus supaya semua aman. Ini karena memang pemerintahan Bapak Prabowo Subianto betul-betul sangat memperhatikan kepentingan rakyat, termasuk soal ini juga. Jadi diklarifikasi juga, jangan sampai Bapak Presiden harus mengklarifikasi soal itu. Langsung dari Pertamina harus mengklarifikasi, kebetulan itu bidangnya Pertamina Patraniaga. Itu aja yang mau saya sampaikan. Jadi jangan sampai langka, terjamin ketersediaan BBM untuk Idul Fitri di jalur-jalur yang sensitif betul-betul diamankan. Itu aja Pak Ketua. Masih ada lagi, satu lagi fraksi Partai Gerindra, tolong diberikan waktu yang lumayan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.